Jadi kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Saya mohon maaf saya mengganggu waktu rekan-rekan sekalian ya. Mungkin ada yang masih dinas, masih bekerja pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan oleh rekan-rekan peserta sekalian. Karena dari donasi yang diberikan oleh rekan-rekan peserta, Alhamdulillah kita semua media solusi edukasi dan seluruh peserta pengabdian masyarakat telah melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan penyuluhan kesehatan kepada lansia dan melakukan kesehatan yaitu pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan asam urat. Dan juga memberikan souvenir berupa sedikit sembako kepada para lansia yang sudah mengikuti penyuluhan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga donasi yang diberikan oleh rekan-rekan peserta dapat menjadi pahala dan eh, berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai technical meeting pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan telah kami laksanakan pada hari Senin 21 April 2025 di Kampung Cibuntu RT 02 RT RW 03 Desa Parakan Kecamatan Jawi dengan Puskesmas Jawilan yang berada di Serang Banten dan dengan sasaran seluruh lansia yang ada di RT 2 dan RW 3. Nah, untuk file apa saja sih yang harus diupload untuk klaim SKP? Jadi untuk pengabdian masyarakat ini SKP-nya berbeda dengan webinar ya, Bapak Ibu. Kalau untuk webinar biasanya SKP-nya itu setelah melakukan pembelajaran di LMS masing-masing, Bapak dan Ibu kan langsung mendapatkan SKP ya dan sertifikat. Setelah keterangannya 100%, telah menyelesaikan pembelajaran hari ini, lalu sudah 100% itu kan otomatis akan masuk di SKP baru dan akan mendapatkan sertifikat ya. Tapi untuk pengabdian masyarakat ini berbeda Bapak Ibu. Jadi untuk sertifikat sendiri itu harus dibuatkan oleh penyelenggara, yaitu kami Solusi Edukasi, dan sertifikat yang dibuat pun tidak sembarang hanya sertifikat ya Bapak Ibu, harus bekerja sama dengan puskesmas setempat dan dinas kesehatan jika melakukan pengobatan gratis. Tapi kalau untuk penyuluhan saja itu bisa bekerja sama dengan puskesmas setempat. Maka dari itu kami bekerja sama dengan puskesmas setempat agar dari kolegium itu dapat menerima dapat menerima pengajuan klaim SKP Bapak Ibu. Karena kalau tidak bekerja sama dengan puskesmas itu tidak akan diterima klaim SKP-nya oleh kolegium. Nah, dari situ yang memiliki hak untuk meng-ACC dan memberikan SKP itu adalah dari kolegium keprofesian masing-masing, bukan dari kami atau dari Diklat. Kalau dari sebelumnya kan itu dari Diklat yang sudah menyediakan SKP ya Bapak Ibu ya untuk webinar. Tapi kalau untuk pengabdian masyarakat itu sendiri, Bapak Ibu misalkan saya bidan, saya mengajukan klaim SKP pengabdian masyarakat ke kolegium keprofesian saya yaitu bidan. Nah, yang memiliki hak untuk meng-ACC pengajuan saya dan memberikan klaim SKP itu adalah kolegium keprofesian. Nah, untuk satu penyuluhan itu mendapatkan 3 SKP Bapak Ibu. Jadi memang untuk klaim SKP pengabdian masyarakat itu semuanya rata. 3 SKP, satu penyuluhan itu 3 SKP mendapatkannya. Jadi
file apa saja sih yang harus diupload? Ya, ini saya izin menjelaskan dulu, nanti saya akan buka sesi pertanyaannya, Bapak Ibu ya, sesi tanya jawab ya. Jadi, file apa saja sih yang harus diupload? Yang pertama yang sudah kami berikan itu adalah eh, sertifikat. Lalu selanjutnya surat keterangan, surat surat tugas ya, mohon maaf, surat tugas dan untuk berita acara. Ya, lalu selanjutnya dokumentasi kegiatan. Jadi untuk surat tugas, sertifikat, dan dokumentasi kegiatan bisa Bapak Ibu sekalian gabungkan dalam satu file, lalu diupload ke LMS. Nah, sekarang eh bentar. Jadi kemarin kan saya sudah share ya. Memang ada beberapa yang belum ya. Jadi gini Bapak Ibu, untuk untuk surat tugas dan berita acara itu ada sedikit kesalahan tahun. Harusnya kan 2025 ya, di situ 2024. Jadi jangan dulu diupload ya. Insya Allah sore ini atau paling lambat malam saya kirim untuk file terbaru. Jadi bisa diupload besok karena untuk klaim SKP itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasan sampai kapan kan kalau webinar kan ada batasannya paling lama 3 hari 4 hari ya. Kalau untuk klaim SKP itu klaim SKP pengabdian masyarakat itu tidak ada batasannya. Jadi besok masih bisa mau mau hari apa juga bisa. Baik, sebelumnya kan kemarin sudah ada ya Bu, Ibu Bapak untuk surat tugas, berita acara. Nah, jadi surat tugas, berita acara, sertifikat dan foto dokumentasi kegiatan itu bisa dilampirkan di eh, satu file dalam bentuk PDF. Untuk foto itu kan ada banyak ya. Bisa dipilih salah satunya yang mana aja. Bisa dua aja yang dimasukkan juga nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk eh, klaim SKP di LMS. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini eh, nah, ini yang sudah ini saya masuk ke satu sehat dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita masuk ke pelataran sehat. Nah, dari pelataran sehat ini kita pilih di SKP platform. Kalau mau sambil dicatat boleh. Nanti kalau saya kecepatan menjelaskannya nggak apa-apa. Nanti di open mic aja. Bilang aja kalau kecepatan di SKP platform. Lalu diklik pengelolaan SKP. Nah, di sini kan ada pilihannya kurikulum vitae, formulir SKP, dan logout. Kita pilih yang formulir SKP. Dari formulir SKP ini ada 3 menu lagi, petunjuk teknis, formulir pengisian, dan buku log. Kita pilih yang menu formulir teknik pengisian. Formulir pengisian. Nah, di formulir pengisian ini ada beberapa. Yang A, ranah pembelajaran. Yang B, ranah profesionalisme. Dan yang C, ranah pengabdian masyarakat. Nah, yang kita klaim ini adalah ranah pengabdian masyarakat. Di sini kan ada 7 poin yang Bapak Ibu ya. Yang pertama, kegiatan pelayanan medis pengobatan massal untuk masyarakat. Ini kayak pengobatan gratis ya. Keterlibatan dalam tim khusus relawan, haji, atau nanti yang ada mau untuk rekan-rekan nakes mungkin ya yang berangkat untuk jadi petugas haji nanti bisa diklaim SKP pengabdian juga di sini dan masih banyak lagi ya di sini ada 7 poin. Tapi
yang kita fokuskan itu di poin kelima, penyuluhan kesehatan atau edukasi medis, keprofesian atau penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum. Ya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, yang kita fokuskan itu adalah di poin kelima, yaitu penyuluhan kesehatan atau edukasi medis, keprofesian atau penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum. Ini kita klik yang ada tulisan input ini ya. Kita klik yang tulisan input ini. Ini Nah, kontennya. di sini ada nama acara kegiatan. Nama acara kegiatan itu kan penyuluhan kesehatan. Tempatnya di mana? Di sertifikat dan di surat berita acara itu juga ada ya Bapak Ibu alamat lengkapnya. Kampung Cibuntu, Diangkat, jangan diituin, diangkat. RT Nah, 02 RW kurang angkat. 03 Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten. Oh, Kecamatan Jawilan cuma sampai ini ya, Kecamatan Jawilan. Penyelenggara ini media solusi edukasi ya Ibu ya. Media solusi edukasi. Jadi untuk nama penyelenggara ini nama yang membuat event ini. Jadi media solusi edukasi. Nah, tanggal melakukan kegiatan itu di tanggal 21 bulan April tahun 2025. Nah, ini choose file. Jadi untuk pilih file. Jadi untuk dipilih file ini yang tadi saya info ke Bapak Ibu ya, yang sudah saya tadi beritahukan bahwa untuk file apa saja sih yang diupload. Pertama, surat tugas dan berita acara, kedua sertifikat, ketiga dokumentasi kegiatan. Boleh dua, boleh satu nggak apa-apa, tidak usah banyak-banyak. Nanti dijadikan satu menjadi file PDF karena di sini dia hanya menerima file PDF. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya ulang lagi ya dari bagaimana cara uploadnya ya Bapak Ibu. Mungkin kita kembali dulu. Nih, pilih ke pelataran sehat kan ya. Tadi kan sudah ke pelataran sehat, kita ke SKP platform. Jadi pertama eh, langkah yang pertama login ke akun Satu Sehat SDMK. Setelah login, pilih pelataran sehat. Yang kedua, pilih pelataran sehat. Yang ketiga, klik SKP platform. Yang keempat, pilih pengelolaan SKP. Diklik pengelolaan SKP, lalu diklik formulir SKP. Selanjutnya, pilih formulir pengisian. Diklik formulir pengisian. Di sini ada 3 poin. Yang A, ranah pembelajaran. Yang B, ranah profesionalisme. Yang C, ranah pengabdian masyarakat. Yang Bapak Ibu pilih itu adalah yang C, ranah pengabdian masyarakat. Dari 7 poin ini, yang Bapak Ibu pilih di poin kelima, yaitu penyuluhan kesehatan atau edukasi medis keprofesian atau penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum. Kelima, penyuluhan penyuluhan kesehatan atau edukasi medis keprofesian atau penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum. Diklik yang keterangan input di samping kanan. Nah, di sini nama acara kegiatannya penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan. Tempatnya Kampung Cibuntu, RT 02 RW 03 Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Jawilan. Lalu nama penyelenggara, media,
solusi edukasi. Di sini tanggal melakukan kegiatan itu tanggal 21 April. Eh, Tak pernah ditunjuk itu pula. 21 April ini choose file. Ini adalah file yang Bapak Ibu upload. File yang Bapak Ibu upload yang berisi yang pertama surat tugas, kedua berita acara, ketiga sertifikat, dan yang keempat foto Gagal. dokumentasi kegiatan. Ya, untuk empat file tersebut Bapak Ibu jadikan satu dalam bentuk PDF, lalu diupload ke sini untuk lab SKP. Dan saya tegaskan kembali, yang memiliki hak untuk meng-ACC eh, pengajuan Bapak dan Ibu adalah kolegium keprofesian masing-masing. Dan yang memiliki hak memberikan SKP itu adalah kolegium keprofesian masing-masing. Misalkan untuk dokter, kolegium dokter, bidan-bidan, perawat-perawat, TGM-TGM, dan sebagainya. Jadi sesuai keprofesian masing-masing, kolegium keprofesian masing-masing. Eh, Berapa lama sih waktunya? Kami pun tidak tahu ya Bapak Ibu berapa lama waktunya. Karena biasanya yang diutamakan itu adalah yang SIP-nya. Ini kan untuk perpanjang SIP Bapak Ibu ya. Yang SIP-nya 6 bulan lagi akan berakhir. Jadi yang diutamakan oleh kolegium itu biasanya yang SIP-nya 6 bulan lagi akan berakhir. Itulah yang diutamakan oleh kolegium. Jadi Bapak Ibu mohon ditunggu prosesnya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu bertanya kepada kami pun, Kak, eh, Mbak, kok belum di ACC ya? Kami juga tidak tahu kalau untuk itu karena yang memiliki hak dan wewenang itu adalah kolegium profesional masing-masing. Kami hanya penyelenggara yang menyelenggarakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Kemenkes tuh yang sudah ya. Baik, mungkin iya aja penjelasan saya kan ada yang ingin Sebenarnya Ibu. orang itu. Bertanya, maaf, maaf Bu, izin bertanya Bu. Enggak apa? Jasa pelayanan. Ribet. Izin perkenalkan saya Bisa Muhammad Sasi Bu resign dari dulu ya. Wistara. Yang belum bertanya bisa dinonaktifkan dulu. Soalnya ini Izin Bu, biar suaranya jelas ya. Silakan izin Pak. bertanya Bu. Ya, dari mana Pak? Atas nama siapa Pak? Darmong Sasipasi dari Sulawesi Utara, profesi terapis gigi dan mulut. Izin Bu, mau tanya yang urutan file yang harus disatukan tadi, urutannya apa-apa semua saja Bu? Oh iya, saya ulangi ya Bapak ya. Untuk yang pertama itu adalah eh, surat tugas, Ya. yang kedua berita acara, yang ketiga sertifikat, yang keempat dokumentasi kegiatan. Jadi Oke. nanti ya Bapak bisa satukan ya Pak dalam satu file PDF. Betul sekali. Oke, siap. Ukurannya sesuai dengan Ukurannya tadi 102. Sebentar Pak, saya cek dulu ya. Untuk ukurannya itu 250 KB ya Pak. Oh, ya. Ya, jadi nanti kalau misalkan biasanya kan file itu Harus di suka besar ya Pak ya, karena digabungkan ya. Nanti Bapak bisa convert Ya. melalui Google, ada cara convertnya. Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tempatnya harus lengkap sampai kecamatan. Kecamatannya Jawa. Nanti di surat tugas ada Bapak, ada tempat alamat Ada lengkap surat tugas. tempatnya. Oh, iya. Iya, ada nanti di surat tugas. Sudah bisa Untuk diunduh. daftar hadir tidak perlu mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu, karena daftar hadir pun tidak Iya. dilampirkan di dalam pengajuan. Jadi yang dilampirkan hanya yang tadi saya sebutkan saja. Jadi untuk daftar hadir tidak berpengaruh.
Ya, baik Bapak, bagaimana sudah terjawab? Sudah, ya terima kasih Bu. Alhamdulillah Baik sudah. Bapak, Ya, silakan Ibu Asmaya. Ya, izin Kak untuk bertanya. Baik Kak. Saya Bidan dari Jakarta Utara. Ini kan untuk penguploadannya di situ ada bukti dokumentasi kan. Nah, bukti dokumentasinya ini kita lampirkan cukup yang hanya kita upload kemarin sebagai bukti pelaksanaan penyuluhan, atau bisa ditambahkan dari foto-foto yang dari kegiatan kakak yang kemarin dilakukan, Ya, atau cukup yang jadi dari kitanya aja. ya baik Kak. Jadi ini juga penting ya untuk Bapak Ibu sekalian, untuk dokumentasi yang di-upload itu hanya dokumentasi yang sudah kami share di grup ya Bapak Ibu. Jadi untuk dokumentasi yang kemarin Bapak Ibu lakukan, yang dikirim melalui link kami atau melalui WhatsApp kami, itu tidak perlu dilampirkan di klaim SKP ya Bapak Ibu ya. Yang harus dilampirkan itu adalah dokumentasi yang kami kirimkan. Jadi intinya dokumentasi yang kami kirimkan. Jadi intinya, semua data yang diupload itu adalah data yang kami kirimkan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Ibu Asma ya? Ya, baik. Makasih Kak infonya. Iya, baik sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Untuk saya informasikan kembali ya Bapak Ibu, karena di surat tugas ada kesalahan dalam tahun, harusnya 2025 ya, itu 2024. Jadi jangan dulu diupload hari ini ya Bapak Ibu, bisa diuploadnya besok. Karena nanti khawatir ada penolakan karena salah tahun. Jadi kami revisi terlebih dahulu, insya Allah hari ini bisa kami kirimkan Bapak Ibu ya. Mungkin paling lambat besok pagi kami kirimkan. Karena ada juga beberapa yang belum masuk ternyata ya datanya, nanti biar kami olah dulu datanya semua, baru kami kirimkan. Karena untuk klaim SKP pengabdian masyarakat ini tidak ada batas waktunya Bapak Ibu. Jadi mau diuploadnya minggu depan itu nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu klaim gitu. Kalau webinar kan biasanya 3 hari ya Bapak Ibu ya. Kelewat dari itu kan sudah tidak bisa ya, tidak bisa mengikuti pembelajaran kan. Tapi kalau untuk pengabdian masyarakat ini dia baik. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Tanya Bu. Sudah selesai. Itu doang. Udah sampai. Jadi mau ada yang ingin bertanya kembali Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah mengerti ya, sudah paham. Mungkin sudah ada boleh Ibu Anissa open mic kalau mau bertanya boleh. Nanti biar nanti untuk rekan yang lain kan bisa mendengarkan ya sama-sama. Silakan mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, kan pengabdian masyarakat yang tahap 1 kemarin kan saya punya udah masuk. Semuanya yang ke SMK itu kan. Sekarang kan saya buat pengabdian masyarakat di puskesmas saya sendiri. Itu sampai berapa lama masuk SKP-nya?
Terus itu mesti pakai sertifikat juga rupanya, Bu. Ibu maaf, eh, ini saya ulang pertanyaan Ibu ya. Kemarin kan Ya, Ibu ikut yang batch pertama ya, yang ya, di SMP ya, Bu, betul nggak Bu? betul. Dan SKP-nya sudah masuk. Ya, Ya, tapi sekarang Ibu mengadakan lagi di puskesmas Ibu sendiri. ya, Ah, nah, Ibu bertanya, apakah harus ada sertifikat? iya. Ya, betul Ibu. Jadi untuk agar bisa diklaim pengabdian masyarakat yang Ibu laksanakan itu sesuai dengan yang saya bilang tadi, surat tugas, berita acara, lalu apa sertifikat, dokumentasi kegiatan yang harus ditandatangani oleh kepala puskesmas. Itu untuk penyuluhan ya Ibu. Tapi kalau Ibu melaksanakannya pengobatan gratis, itu harus ada tanda tangan dari persetujuan dari puskesmas tempat ibu melaksanakan kegiatan dan dinas kesehatan setempat. Jadi puskesmas Jawilan untuk kepala puskesmasnya, dinas kesehatan Kabupaten Serang itu untuk kepala dinasnya, begitu Ibu. Jadi nanti Ibu bisa minta sertifikat surat tugas berita acara ke kepala puskesmas tempat Ibu bekerja, Oh, gitu berarti Ibu. karena kurang kelengkapan berkas makanya yang tidak pakai disetujui ya, Bu ya. Soalnya di situ udah tercantum SKP saya 78, tapi nggak pakai disetujuin. Oh gitu. Jadi dari kolegiumnya tidak disetujui Bu ya? Iya, Iya Ibu, karena itu karena ada kekurangan yang tadi saya sebutkan Ibu. Jadi nanti Ibu cek kembali ya, apa yang kurang bisa nanti disamakan dengan yang kami informasikan. makasih ya Bu Baik informasinya. Ibu, sama-sama. Ya. Sudah terjawab Ibu? Sudah Bu, Baik Ibu. saya kebetulan dari Sumatera. Oh iya, baik Ibu. Baik, selanjutnya Ibu Ajeng ya, silakan. Kak Ajeng. Ya, terima kasih, Bu. Mau tanya, izin tanya untuk yang ngupload di sertifikat itu nanti kan di skp.kemkes.id itu ya. Terus nanti klik formulir SKP, terus klik formulir pengisian, terus di bagian yang ranah pengabdian masyarakat. Nah, itu kan ada beberapa dan ada kegiatan pelayanan medis, keterlibatan dalam titik khusus itu yang diklik yang mana ya, Bu ya? Yang poin 5 ya Ibu, poin 5. Poin 5. Penyuluhan Poin 5 kesehatan, itu, edukasi medis keprofesian. ya betul Ibu. Penyuluhan kesehatan atau edukasi medis. Oke. Oh ya, terima kasih Yang Bu. ada kedokterannya dan hukum gitu ya Bu ya. Ya nggak? Ya betul tidak Bu? Iya Ya, Bu. penyuluhan kesehatan Oke atau Bu. Ya. edukasi medis, ya betul ya Bu ya. Ya, di poin 5 ya Ibu ya. Nanti kalau Ibu salah upload, khawatir tidak akan di ACC oleh kolegiumnya. Jadi nanti pastikan jangan sampai salah upload ya Bapak Ibu. Ya, baik Ibu Ajeng sudah terjawab. Ya. Selanjutnya yang ingin bertanya Ibu Asma ya. Sudah Bu. Baik Ibu. Kak, izin bertanya lagi. Berarti Iya, kalau misalkan kan saya hanya ikut yang dari media ini kan, dari tim media ini, berarti saya nguploadnya semua bahan yang dari tim kakak kirim kan, nggak perlu ada tambahan apa-apa lagi yang saya tambahin gitu ya? ya betul Kak. Dari yang semalam kami sudah kirim link ya. Ada 3 link ya Kak ya. Yang pertama Iya, link surat tugas dan sertifikat. berita acara, ya kedua sertifikat, yang ketiga link dokumentasi. Hanya itu saja ya Mm-mm. Kak nanti yang diupload. Nanti Kakak disatukan dulu 3 file itu semuanya disatukan dalam bentuk PDF. Eh, Jika dengan kapasitas 250, jika kapasitasnya besar nanti bisa dikonvert, dikecilkan lagi kapasitasnya Kak. Oh iya, oke baik Kak, Iya, makasih. sama-sama Kak. Ya. Baik, saya ada lagi yang ingin bertanya. Jika sudah, eh, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya anggap sudah paham ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti, Miss, ya, itu Bu mau nanya, kan saya kan kemarin ikut media edukasi pengabdian masyarakat yang pertama. mm, Terus yang kedua secara otomatis bisa ikut di
media edukasi pengabdian masyarakat yang kedua katanya kan Mm-mm. kemarin. Nah, berarti Mm. ini nanti saya ikut juga di dalam pengabdian Iya, masyarakat. iya Bu. Oh, Untuk yang batch 1 masih dalam proses pembuatan sertifikat ya Kak ya Bu ya. Nanti mohon ditunggu mungkin 1 atau 2 hari karena kami mengutamakan yang batch 2 dulu. Baru setelah itu kami buat yang batch 1. Ya Ibu ya, oh, mohon ditunggu ya Ibu ya. ya, makasih. Iya, sama-sama Kak. Ya, sudah Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya, karena sudah ada yang mengikuti juga pasti sebelumnya. Jika masih ada yang bingung, nanti bisa dibuka di YouTube kami di Media Solusi Edukasi. Untuk judulnya Technical Meeting Pengabdian Masyarakat. Media Solusi Edukasi, Technical Meeting Pengabdian Masyarakat. Nanti bisa dilihat di YouTube ya Bapak Ibu ya. Ya, dan kami minta jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, ikuti Instagram kami dan WhatsApp channel kami karena akan ada informasi seputar webinar yang setiap bulannya kami selalu melaksanakan webinar dan paket-paket webinar untuk profesi nakes dan named dan juga insya Allah akan ada pengabdian masyarakat kembali baik itu penyuluhan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan gratis. Ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga donasi yang diberikan bermanfaat untuk semua yang telah menerimanya, menjadikan pahala untuk kita dan menjadi keberkahan untuk kita semua dan dapat mempermudah semua apa yang kita laksanakan. Terima kasih, saya mewakili Media Solusi Edukasi. Berterima kasih, semoga Bapak dan Ibu tetap ada di channel WhatsApp kami ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Baiklah, kita tutup technical meeting ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bapak Ibu. Terima Waalaikumsalam